to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-12 dalam kuartal 1 2021. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Pastor Bruce dan Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh Pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission, Puan Yvonne Jabeng. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Howard Henny. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Terry Simon. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku fahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah Kanak-kanak yang nakal. Ludmila Komkova berumur 24 tahun. Cikgu Ludmila tidak pasti apa yang akan dia lakukan kepada seorang pelajar bernama Matvey yang berumur 6 tahun yang sedang menuntut di sebuah sekolah Advent di Bandar Buka, Ukraine. Apabila dia mempunyai soalan semasa kelas bahasa Ukraine, Matvey tidak dapat duduk dengan selesa dan mengangkat tangan seperti kanak-kanak yang lain. Tetapi dia akan berdiri dan bercakap dengan kuat. Semasa dalam kelas matematik, Matvey juga tidak akan duduk dengan selesa
dan mengangkat tangan apabila ingin menarik perhatian gurunya. Dia akan berdiri lalu bertanyakan gurunya dengan suara yang kuat. "Cikgu, kita di muka surat apa pada buku teks matematik sekarang?" Dia bertanya dengan suara yang kuat. Cikgu Ludmila telah cuba dengan sedaya upaya menerangkan kepada Mat V bahawa dia perlu duduk dengan selesa dan hanya mengangkat tangan apabila perlu bertanyakan soalan. Tetapi dia seolah-olah tidak faham akan apa yang diberitahukan oleh gurunya. Suaranya yang besar dan teriakannya mengganggu kelas tersebut. Pelajar-pelajar di dalam kelas itu berkawan dengan senang di antara satu sama lain. Tetapi Mat V mendapati dirinya tidak dapat berkawan dengan pelajar yang lain. Dia juga sering bergaduh dengan mereka. Jika dia tidak suka atau tidak berminat dengan apa yang kanak-kanak lain katakan, Mat V akan menolak dan memukul mereka. Cikgu Ludmila tidak pasti apakah yang dia perlu lakukan. Ini adalah perkhidmatan pertama Cikgu Ludmila sebagai seorang guru setelah tamat ijazah dari universiti. Dia ingin membantu Mat V belajar dan mendapat kawan-kawan baru di sekolah tersebut. Apabila sampai di rumah pada suatu petang, Cikgu Ludmila berserah kepada Tuhan dalam doanya. "Tuhan, aku mohon kesabaran dan hikmat daripadamu untuk mendidik anak ini." Cikgu Ludmila memohon di dalam doanya. Awal pagi semasa bangun tidur, Cikgu Ludmila berdoa lagi. "Tuhan, tolong tunjukkan jalan padaku semasa aku mengajar hari ini. Tunjukkan juga kepadaku cara untuk mengendalikan Mat V," kata Cikgu Ludmila di dalam doanya. "Bantulah saya untuk menjadi seorang guru yang berkesan dan sabar kepada semua pelajar yang saya ajarkan." Cikgu Ludmila berdoa untuk Mat V selama pagi, petang dan juga malam sepanjang 6 minggu. Pada suatu hari, Mat V melihat seorang kawannya yang tidak mempunyai pensel. "Nah, gunakan pensel ini. Ini adalah kepunyaan saya dan saya akan memberikan kepada kamu," kata Mat V. Hati Cikgu Ludmila tersentuh dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mat V. Pada hari itu, Mat V sebenarnya hanya mempunyai sebatang pensel. Pelajar lain melihat Mat V yang tidak mempunyai pensel dan memberikan pensel yang baru kepadanya. Mat V mulai berkawan dengan kawan-kawan di dalam kelas dan di sekolahnya. Sekarang dia sangat baik hati dan murah hati. Kawan-kawan dalam kelas dan pelajar lain di sekolah mulai menyukai Mat V. Dia sentiasa berkongsi dengan membahagikan apa sahaja yang dia ada. Bagi Cikgu Ludmila, semua ini memberi pengajaran kepada guru dan para pelajar. Cikgu Ludmila menambah lagi, apabila kita membuat sesuatu yang kita boleh lakukan, Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang tidak boleh kita buat untuk diri kita. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 sedunia, suku pertama tahun 2021, akan digunakan untuk membantu membina sebuah bangunan sekolah di mana Cikgu Ludmila sedang berkhidmat. Pada masa ini, sekolah ini meminjam bilik-bilik kelas yang kosong di Ukraine Adventist University. Tentu sekali sumbangan anda kepada persembahan ini akan membantu pelajar-pelajar seperti Mat V mempunyai bilik kelas dalam bangunan sekolah mereka sendiri nanti. Terima kasih kerana telah sudi merancang untuk memberi dengan murah hati pada 27 Mac 2021. Sekian, selamat Hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Sabat anak-anak. Apa kabar semua? Apakah rasanya apabila hari Sabat sudah tiba? Adakah anak-anak gembira? Baiklah, hari ini anak-anak akan bersama Aunty Grace untuk mempelajari pelajaran dari Alkitab. Sabat ini adalah Sabat 12 dan pelajaran kita hari ini bertajuk Cahaya Terang.
yang diambil dari buku Matius 17, 1 hingga 13, buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 419 hingga 425. Ayat hafalan diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacita selalu pada Tuhan. Saya mengatakannya lagi, bersukacitalah. Pernahkah anda melihat cahaya yang begitu terang sehingga anda dapat melihatnya walaupun pada waktu siang? Suatu ketika, tiga orang murid Yesus melihat cahaya yang sangat terang, dan Petrus sangat teruja dengannya. Mari kita cari sebabnya. Pada penghujung hari yang sibuk itu, murid-murid Yesus sudah bersedia untuk berehat. Kamu pun boleh duduk di rumah dan boleh menjadi muridnya. Duduk dengan selesa di atas kerusi kamu. Tetapi semasa kamu duduk, Yesus memanggil 3 orang daripada kamu, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Marilah naik ke bukit bersamaku, katanya. Adakah kamu akan pergi? Sudah tentu. Oleh itu, kamu mengikuti Yesus ke bukit. Di atas bukit, kamu berfikir, kenapa Yesus membawa kamu ke situ? Tetapi tiba-tiba, kamu merenung ke arah Yesus. Kamu melupakan segala-galanya sewaktu melihat Yesus berubah di hadapan matamu sendiri. Satu cahaya terang memancar dari syurga kepada Yesus. Mukanya kelihatan bersinar dengan cahaya yang sama seperti cahaya yang dipantulkan di atas cermin. Pakaiannya kelihatan seperti kain satin baru sesuai untuk seorang raja. Bayang-bayang yang bersinar dengan warna pelangi. Cahaya itu terlalu terang sehingga kamu tidak dapat bergerak. Kamu tidak dapat memejam mata kamu kerana takut kehilangan sesuatu. Kemudian, sewaktu kamu memerhatinya, 2 orang yang disinari cahaya juga muncul. Mereka berdiri di sana bercakap-cakap dengan Yesus. Salah seorang daripada mereka mempunyai beg kulit diikat pada punggungnya, sama seperti Elia. Yang lain membawa sebatang tongkat, seperti digunanya untuk memimpin bangsa Israel melintasi Laut Merah. Elia, Musa, kamu tertanya-tanya. Kemudian, kamu pasti bahawa memang Elia dan Musa yang telah datang. Mereka berbicara dengan Yesus. Alangkah ajaib dan menariknya perkara yang telah berlaku di hadapan matamu. Sangat menarik sehingga sukar dipercayai. Petrus merasakan bahawa dia harus melakukan sesuatu untuk merayakannya. Apa yang harus dilakukannya untuk menunjukkan dia gembira? Tuhan, sangat indah rasanya berada di sini, kata Petrus dengan termengah-mengah. Maukah engkau jika kami membina 3 mezbah? 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Musa. Tiba-tiba, awan terang mula turun dari atas segala sesuatu. Cahaya terang menukarkan titisan-titisan embun kepada kelipan-kelipan permata. Mereka menari-nari dengan cahaya pelangi, dan daripada keindahan terang ini,
suara Tuhan jelas kedengaran. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarlah dia. Matius 17 ayat 5. Suara itu sangat jelas dan kuat. Ia menggegarkan bukit itu. Kamu, murid-muridnya rebah ke tanah. Ketakutan. Orang berdosa memang tidak layak berdiri di hadapan Allah. Tahu bahawa sesuatu akan terjadi, maka kamu memejam mata kamu. Tetapi apabila kamu sedar, Yesus telah menyentuh kamu dengan lembut. Bangunlah, kata Yesus. Tiada apa yang perlu ditakuti. Kamu duduk menggosok matamu. Petrus dan Yohanes juga bangun. Musa dan Elia sudah pergi. Cahaya itu sudah malap. Yesus menyuruh kamu dan murid lain untuk kembali ke kaki bukit. Jangan beritahu sesiapa tentang apa yang kamu lihat malam ini, sehingga saya dibangkitkan dari kematian, kata Yesus kepada kamu. Sewaktu kamu berjalan pulang untuk berjumpa murid-murid lain, kamu tahu bahawa selagi kamu hidup, kamu tidak akan lupa tentang sinaran cahaya itu dan kemuliaan Yesus. Kamu akan sentiasa beringat bahawa kebaktian adalah bersukacita dalam kehadiran Tuhan. Okay, terima kasih anak-anak kerana mendengar. Sekian. Bye. Shalom dan selamat hari Sabat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-12 yang bertajuk Dilahirkan Kembali. Dari kupasan cerita buku Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Menurut ayat hafalan kita, di dalam buku Yohanes 3, ayat 12 sampai ke-15, mengatakan begini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, menurut pelajaran Cornerstone kali ini, kita akan mempelajari kisah tentang pertemuan Nikodemus dengan Yesus. Nah, menurut buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 171 mengatakan Nikodemus telah datang kepada Tuhan dengan maksud hendak mengadakan tukar fikiran dengan Dia. Akan tetapi Yesus memaparkan asas-asas dasar kebenaran itu. Ia mengatakan kepada Nikodemus, yang engkau perlukan bukanlah pengetahuan secara teori, melainkan pembaharuan secara rohani. Engkau tidak perlu memuaskan rasa ingin tahu, melainkan mendapat hati yang baru. Engkau mesti mendapat hidup yang baru dari atas, sebelum engkau dapat menghargai perkara-perkara syurga. Sebelum perubahan ini terjadi dan menjadikan segala sesuatu baru, maka tidak akan bermanfaat bagimu memperbincangkan dengan aku tentang kekuasaanku dan pekerjaanku. Saudara-saudari, fokus besar pelajaran pada sesi kali ini berarah kepada respon Yesus terhadap Nikodemus
akan pentingnya dilahirkan semula dan diperbaharui semula oleh kuasa Roh Kudus. Melalui pertemuan ini, kita tahu bahwa Nikodemus bingung mendengarkan ungkapan Yesus mengenai dilahirkan semula. Karena bagi dia itu tidak masuk akal. Karena dia menyangkakan Yesus berbicara sedemikian di dalam konteks lahiriah. Namun saudara-saudari, apakah yang kita pelajari daripada cerita ini? Pertama-tama, Yesus ingin mengajarkan kita akan pentingnya dilahirkan semula. Perkataan Yesus kepada Nikodemus menyentuh mengenai dilahirkan dengan air dan roh. Yesus mengetahui Nikodemus memahami perkara tersebut disebabkan setiap guru agama mengetahui kepentingan baptisan dan kelahiran semula. Saudara-saudari, untuk kita mengalami keselamatan, setiap satu kita perlu dilahirkan semula. Karena berkat bimbingan Roh Kudus akan membuatkan jiwa kita merasakan keperluan untuk mengaku bahwa kita penuh dengan dosa, bertaubat dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan melatih iman dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita dan juga sebagai pengganti dan teladan di dalam kehidupan kita. Nah, Nikodemus adalah contoh seorang yang rohani dan dia membuka hatinya kepada Yesus tetapi mengambil masa untuk kesetiaannya menjadi nyata. Saudara-saudari, kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang seperti Nikodemus di dalam perjalanan untuk menerima Yesus di dalam kehidupannya. Namun hal yang terutama yang Yesus ingin Anda dan saya pelajari daripada pertemuannya dengan Nikodemus adalah tentang penerimaan pribadi dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk mengubah kita daripada yang berdosa ke arah pertobatan. Sekian sahaja pelajaran ringkasan Cornerstone pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati. Salam damai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua kita pada saat ini. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, ringkasan pelajaran pada minggu yang ke-12 kuartal 1 tahun 2021 ini. Selamat hari Sabat kepada semua, di mana saja Anda berada. Kalau kita mempunyai kitab dan juga pelajaran sekolah sahabat, sama-sama kita buka. Pelajaran pada kali ini mengajarkan kita tentang kerinduan bangsa-bangsa. Kenapa bangsa-bangsa dikatakan rindu di sini? Karena kalau kita melihat teks yang akan kita baca sebentar nanti, kita akan mengetahui punca dan sumber kerinduan itu. Sebelum itu, mari kita sama berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami memuji nama Engkau. Kami meminta dan mengundang kuasa Roh Kudus-Mu agar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Agar apa yang kami pelajari nanti akan memberikan inspirasi dan pedoman pada setiap kami. Kami minta dan menyerahkan semua ini Tuhan, dalam nama Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih saudara, saya percaya Anda telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini yang memberikan inspirasi kepada kita. Terutama sekali pelajaran yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Suatu pelajaran yang begitu berguna sekali, memberitakan tentang sesuatu yang berlaku ketika itu dan juga yang akan berlaku kemudian hari. Dikatakan satu mukjizat daripada firman Tuhan ini. Pada kali ini kita melihat teks yang dijanjikan seperti tadi, yaitu dalam buku Yesaya 60 ayat 3. Ayat ini mengatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, tentu sekali yang terlintas dalam pikiran kita adalah tarikan kepada cahaya itu. Kita melihat terbitnya matahari, saya pasti semua mata manusia memandang cahaya itu. Walaupun kita tidak memandang secara terus kepada cahaya, sumber cahaya itu, tetapi kita melihat tempat lain disinari cahaya tersebut. Maka inilah konsep digunakan bahwa semua bangsa termasuk raja-raja akan tertarik dengan sumber cahaya itu yang mendorong mereka melihat cahaya tersebut. Nah, kita melihat apakah cahaya yang dimaksudkan di sini.
Dalam pelajaran ini kita melihat dalam buku Yesaya 59 sampai Yesaya 61 yang melihatkan kecenderungan kita untuk melakukan dosa dan juga kita memerlukan seorang untuk membantu kita. Kita lihat bahwa kehidupan kita ini adalah menuju kebinasaan. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu membawa maut. Nah, tidak ada destinasi lain bagi kita yang berdosa ini, hanya maut. Tetapi dalam perjalanan itu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin mengampuni kita supaya kehidupan kita dapat dipesongkan kepada jalan yang benar. Ya saudara, kita tidak layak sebenarnya. Kita manusia berdosa, hanya yang layak diterima kita adalah kematian. Tapi Yesus melakukan yang terbaik. Yaitu apabila kita melihat dalam teks kali ini juga dalam hati Tuhan, dia mempunyai kerinduan. Melalui kerinduan dan kasih Allah itu, dia mengutarakan kepada kita suatu bentuk pengampunan yang tidak terdapat dalam hati kehidupan manusia. Pengampunan yang ditawarkan oleh Allah itu memberikan kita rancangan keselamatan. Jadi kita lihat dalam minggu ini, kita melihat tentang keselamatan kita secara pribadi. Kita boleh melihat sifat dosa itu, pengampunan yang ditawarkan oleh Allah, pekerjaan orang yang ditebus. Kemudian kita melihat keselamatan secara universal, di mana Allah memberi rahmat kepada bangsa dan juga pada suatu hari nanti Tuhan mengatakan cukup, maka masanya untuk manusia yang berdosa menerima upah mereka. Mari kita lihat sifat dosa itu sebenarnya. Kalau kita balik kepada perjanjian lama di mana mula-mula manusia dicipta di Taman Eden, kita lihat sifat dosa tersebut. Kalau kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripada kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, bukan Allah yang menyembunyikan diri, bukan Allah yang menjauhkan diri daripada kita. Kalau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitalah yang sentiasa memberontak kepada Allah, kita yang sentiasa menyembunyikan, melarikan diri dan tidak mendengar dan melanggar perintah Allah. Semua dosa yang ada pada kita ini yang menghalang kita menerima rahmat daripada Allah secara seluruhnya. Kita lihat apabila Adam dan Hawa mula-mula jatuh dalam dosa, langkah pertama mereka lakukan adalah sembunyi daripada Allah. Bukan Allah yang sembunyi dari mereka. Kemudian mereka takut, bukan Allah takut dengan mereka. Dan selepas itu kita tahu mereka dihalau daripada Taman Eden itu. Karena mereka sudah tidak layak hidup dalam taman yang sempurna. Karena mereka telah memilih kehidupan yang tidak sempurna. Nah, inilah sifat dosa yang menyebabkan ada benteng di antara hubungan kita dengan Allah. Dan benteng ini yang Allah runtuhkan semasa anaknya disalib oleh manusia, yaitu Yesus. Sehingga kita mempunyai akses ataupun perhubungan yang terus dengan Allah. Daripada pengampunan dosa kita boleh minta terus dengan Allah. Tidak perlu orang pertengahan. Daripada dosa yang kita lakukan itu, kita boleh terus adukan kepada Allah. Dan ini yang dilihat oleh Tuhan. Dan ini yang akan diperbaharui Tuhan apabila Yesus datang kedua kali nanti. Inilah kerinduan dalam hati Tuhan. Bahwa satu hari nanti semua dosa ini akan dilenyapkan. Maut akan ditiadakan. Dan kesakitan tidak ada lagi. Di mana kita akan kembali hidup dalam keadaan di mana yang dirancang asalnya oleh Allah. Kehidupan yang sempurna. Dan sifat dosa bertentangan dengan rancangan Tuhan. Seterusnya kita melihat pengampunan yang ditawarkan. Tidak ada agama lain mengatakan bahwa pengampunan itu ditawarkan secara percuma kecuali dalam agama Kristen. Pengampunan itu kamu harus dibeli, dilakukan. Banyak perkara baik yang kamu harus lakukan ditimbang di mana antara baik dan buruk kelakuan kamu itu, dan di sanalah ada pengampunan. Tetapi dalam kepercayaan kita, pengampunan itu ditawarkan oleh Allah semasa kita masih manusia berdosa. Dan pengampunan ini ditawarkan bukan pengampunan yang alang-alang, pengampunan yang besar artinya. Kalau kita berdosa, kita meminta pengampunan dari Allah. Seperti yang kita katakan tadi dalam Roma 6:23, kita ini layak untuk mati.
Namun pengampunan dari Allah itu bukan saja itu pengampunan seperti pengertian kita manusia, tetapi pengampunan Allah ini boleh memberikan kita kehidupan yang abadi. Jadi kita lihat bagaimana proses rencana keselamatan di mana dari perjanjian lama ia telah diwartakan, diberitakan, diwar-warkan akan ada Mesias datang untuk menjadi penebus bagi kita. Kalau kita masuk perjanjian baru, maka kita ketahui siapa itu, yaitu Yesus sendiri sebagai domba yang sempurna mati bagi kita manusia. Jadi itulah pengampunan yang ditawarkan oleh Allah. Dengan pengampunan ini maka terjadilah rencana untuk menyelamatkan kita manusia. Kita lihat lagi pekerjaan orang yang ditebus. Kita lihat bagaimana bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itulah teks yang kita pelajari hari ini. Mereka yang menerima terang penebusan harus memantulkan terang itu menerangi dunia bersamanya. Dalam Matius 5 ayat 14, apa yang dilakukan? Apabila Noah diberi wahyu, diberi tahu oleh Tuhan bahwa akan ada banjir bah yang besar, adakah Noah itu sembunyi dengan keluarganya? Ataupun menyediakan tempat persembunyian di atas gunung untuk menantikan datangan bah itu? Tidak. Cahaya kebenaran yang diterima oleh Noah itu diberitakannya selama 120 tahun. Tahu tanggung jawab kita sebagai orang yang menerima kebenaran ini, kerja kita adalah membawa perkabaran ini kepada bangsa lain agar mereka melihat dan mengetahui akan kebenaran. Dan inilah kerja penebusan. Kita mengetahui kebenaran, mau tanggung jawab kita adalah memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Kita lihat lagi topiknya yang berkenaan dengan Tuhan, rahmat Tuhan, yaitu Roh Allah ada padaku dalam Yesaya 61 ayat 1. Bagaimana ciri-ciri Yesus dahulu? Ketika Allah dalam perjanjian lama memberikan kasih kurnia-Nya kepada manusia. Sebagaimanapun mereka memberontak, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Kita mengetahui dalam pelajaran yang lepas bagaimana mereka dibiarkan diangkut ke Babylon, tetapi mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Sifat Allah begini diteruskan dalam perjanjian baru, di mana Yesus datang dan kita lihat sifat Yesus itu yang berasingan, yang berlawanan dengan sifat ketua-ketua gereja ketika itu, yang tidak suka mencampuri urusan orang kafir, yang tidak mempedulikan orang yang miskin, tidak mempedulikan balu, ataupun tidak mempedulikan orang sakit, tetapi semuanya dilakukan oleh Yesus. Inilah sifat-sifat Mesias, sifat-sifat Allah kepada kita manusia. Dan kita ketahui bahwa rahmat yang diberitakan di sini perjanjian lama adalah di mana orang yang menjadi hamba disebabkan mereka berhutang. Mereka perlu bekerja sebagai hamba kepada suatu keluarga itu. Namun kita mengetahui bahwa adanya Sabat Jubeli, yaitu pada tahun ke-7, Sabat setahun itu adalah satu perayaan pelepasan, di mana orang yang berstatus hamba ini akan bebas, akan merdeka, di mana tanah yang diambil, yang dipegang itu akan dikembalikan kepada mereka. Now, apabila kita masuk dalam perjanjian baru di mana Yesus melakukan perkara yang sama. Yesus membebaskan mereka yang telah lama dibelenggu oleh kesakitan. Wanita yang menghadapi masalah pendarahan selama 12 tahun. Anak yang sudah berpuluh tahun dikuasai oleh roh jahat. Orang yang telah buta dari lahir telah dibebaskan, dan inilah karakter Mesias yang digambarkan kepada kita. Inilah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir sekali adalah tentang akhirnya suatu hari nanti Allah akan mengatakan cukup. Dan masanya Allah memberikan pembalasan. Nah, hari pembalasan ini, saudara, ada satu berita yang menggembirakan kita sebagai umat yang setia. Umat yang sudah sedia dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun ia merupakan berita yang amat dahsyat dan ngeri kepada mereka yang tidak bertobat dan selalu menolak Allah dalam kehidupan mereka. Nah, pada hari itu kita ketahui bahwa Allah akan menurunkan semua malapetaka menimpa bangsa ini. Bagi kita yang percaya, kita tidak takut karena Allah telah memeteraikan kita. Kita tidak akan terkesan dengan bencana yang Allah berikan itu. Karena bencana itu dihaskan bagi mereka yang mengikuti setan. Ada dua kumpulan
nanti akan berdiri di depan Allah. Kumpulan pertama yang mengakui Allah itu sebagai putra dan juru selamat mereka. Dan mereka ini akan diberi mahkota hidup dan kekal selama-lamanya. Yang sebelah satu lagi adalah yang menolak Yesus sebagai putra dan anak Allah. Dan mereka ini mengikut setan yang suka melakukan perkara di dunia ini, yang menolak Allah berulang-ulang kali dalam kehidupan mereka. Maka di sana diputuskan nasib bagi kedua-dua bangsa ini. Satu akan mendapat kehidupan yang kekal, satu akan mendapat kematian yang kekal. Kita mempunyai masa. Selagi kita mempunyai masa dan tempoh yang diberikan, masa itulah kita perlu membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, agar kita dikembalikan kepada keadaan asal kita, yaitu sempurna seperti yang diciptakan oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar dan menuntun kami dalam pelajaran kali ini. Biarlah Tuhan membantu kami mengerti dan membuat keputusan pribadi dalam kehidupan kami, agar kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami, agar kami dapat mengerti tujuan kehidupan kami adalah memantulkan cahaya yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Bantulah kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami bekerja sebagai umat-Mu yang setia. Tidak kira pendeta, tidak kira elder, tidak kira diakon-diakonis, tidak kira jawatan di gereja. Biarlah kami bergerak sebagai satu keluarga tim yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana yang masih belum mengerti, yang masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini Tuhan. Kami minta dengan penuh iman dan percaya bahwa semuanya dijawab oleh Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Jogri Galuh, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh Saudara Kenny Stephen. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena bersama memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Kau berkatilah juga persepuluhan dan pemberian kami ini supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru di luar sana, serta memanjatkan lagi pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kau berkati juga segala umat-Mu yang telah memberi, tangan mereka yang telah memberi juga. Semoga diberi kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka oleh-Mu Tuhan. Kami tidak meminta lebih karena Engkau lebih mengetahui segalanya, dulu, sekarang, serta selamanya. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat kepada kita semua, selamat bertemu kembali karena kita ingin meneguhkan iman di antara satu dan yang lain, lebih lagi dalam kita menjalinkan silaturahim
di dalam kehidupan kita dan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberkati dan membawa kami menjadi anak-anak Engkau. Maka dan itu, pimpinilah kami dan penuhilah kami dengan firman yang akan kami dengar, supaya ianya menguatkan iman kami dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau di dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan kerana kita memilih untuk meneguhkan iman kita melalui yaitu firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti. Di dalam kehidupan ini, lebih lagi di zaman akhir ini, kita memerlukan kehidupan yang kuat, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan ini, tajuk pelajaran kita yaitu kita di zaman akhir. Apakah maksudnya kita di zaman akhir? Tetapi kalau kita lihat Yesus itu ataupun Allah itu, ianya mencipta dunia ini dan dia berfirman akan mengakhirkan dunia ini juga. Bermaksud sewaktu dia mencipta dunia ini, dia mencipta dengan sempurna, tetapi dalam pertengahan jalan ataupun permulaan jalan itu kita jatuh dalam dosa dan ia akan mengakhiri dosa itu. Jadi dalam kehidupan ini, janji Yesus itu kepada anak muridnya tepat sekali. Kerana apa? Kerana ini adalah satu pengharapan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam buku Matius bagi 24 ayat 12, ianya berbunyi begini. Kalau kamu ada Alkitab, mari kita buka di dalam buku Matius. Kalau kamu ada buka Alkitab, buka di dalam buku Matius bagi 24 ayat 12. Jadi di dalam buku Matius bagi 24 ayat 12 berbunyi begini. Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini betul sekali. Kerana apa? Kerana di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, hubungan kita itu, kasih kita kepada orang, seseorang itu kadang-kadang semakin dingin. Kerana apa? Kerana kita ingin mendekatkan diri sendiri, menyombongkan diri dan mengutamakan diri di dalam kehidupan ini. Jadi simple ataupun kata simpelnya adalah apa? Ianya kita manusia menjadi tamak di dalam kehidupan. Jadi perkataan tamak ini semua kita tidak mahu mendengar ataupun kita tidak mahu disebut tamak. Yang kedua adalah kita seakan tidak tahu yang mana betul dan yang mana salah di dalam kehidupan. Betul juga. Kadang-kadang benda yang betul itu di dalam Alkitab seakan-akan di zaman kita sekarang ini seakan-akan tidak betul. Tetapi benda yang salah itu seakan-akan pula betul di zaman kita ini. Kerana kehidupan kita di zaman ini, kalau kita imbas kembali di zamannya Noah, di zamannya Sodom dan Gomorrah dulu, seakan-akan itulah yang terjadi kalau kita baca di dalam Alkitab. Tetapi perkataan yang saya akan bawa pada pagi hari ini daripada buku Matius bagi 24 ayat 12 tadi, yaitu kedurhakaan dan kasih menjadi dingin. Kenapa itu terjadi? Perkara ini terjadi kerana di zaman kita yang seperti yang saya katakan tadi, seakan-akan seperti zaman Noah dan zaman Sodom dan Gomorrah. Jadi kehidupan kita, hubungan kita dan Tuhan itu kita lebih mementingkan kepada sekitaran kita, individu kita, keluarga kita, lebih mementingkan daripada Tuhan itu. Jadi keutamaan itu kepada diri sendiri. Jadi membawa kita kepada satu persoalan lagi, yaitu dengan apa sekali cara kita memperolehi soalan ini, yaitu soalan yang membawa kita, hubungan kita berhasil yang mementingkan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi ini menunjukkan kepada kita, Rasul Paulus mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memikirkan sama ada firman Tuhan di dalam Alkitab ini betulkah tidak, ataupun bagaimana kita menyediakan diri di dalam akhir zaman ini. Jadi ianya membawa kita satu perkara yang harus serius kita perhatikan di dalam
kehidupan ini. Ini bukan hanya gurauan, karena Rasul Paulus mengajak kita kurang lebih 2000 tahun yang lepas, maka ianya mengajak kita untuk serius di dalam kehidupan hubungan rohani kita dengan Allah itu. Sebab Rasul Paulus juga mengajak kita, sebab dia dahulu pun bukannya anak murid Yesus, bukannya rasul yang teragung sekali, karena anak murid Yesus pada masa itu ada 12. Tetapi Rasul Paulus menjumpai Yesus sewaktu dia dalam perjalanan ke Damaskus. Jadi ini menunjukkan kepada kita, waktu Tuhan memilih kita, kita harus memikirkan apa yang kita patut perbuat untuk membuat hubungan kita itu intim dengan Tuhan dan membuat kita lebih dekat di dalam kehidupan kita, lebih lagi dalam akhir zaman ini. Di tekala itu juga kalau kita lihat di dalam buku Timotius. Kalau kita ada Alkitab, mari kita buka di dalam buku Timotius. Di dalam buku Timotius, 2 Timotius bagi 3 ayat 1, ianya berbunyi begini. Saya baca untuk kita pada minggu ini, yaitu 2 Timotius bagi 3 ayat 1, ianya berbunyi begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Jadi di dalam kehidupan kita, jangan kita mengharapkan bahwa perjalanan kehidupan kita itu mudah dan senang saja. Tetapi kita harus memikirkan ianya ada masa yang sukar, karena ini sudah dinubuatkan oleh siapa? Diberitahu oleh Rasul Paulus melalui buku Timotius. Di dalam buku 2 Timotius bagi 3 ayat 1. Ianya di hari-hari akhir ini maka datanglah hari-hari sukar. Apa masalah itu? Apa masalah yang besar yang perlu kita hadapi? Apakah masalah sukar ini? Pastikah ini akan terjadi? Memang kalau kita lihat dari segi buku Alkitab, yaitu melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita lihat di perjanjian lama, para nabi sudah menubuatkan itu semua. Karena apa? Karena masa-masa sukar akan datang kepada kita. Walaupun ianya tidak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Sewaktu para nabi dulu pun Yesus tidak ada datang kali kedua membawa mereka ke surga. Tetapi penyediaan itu untuk para nabi itu menubuat, merenungkan untuk mengajak kita mengambil Yesus, mengambil Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Begitu juga dengan apa? Dengan perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sendiri, di mana ianya menulis tulisannya di dalam buku perjanjian baru, yaitu kurang lebih 75 ataupun 70% daripada buku perjanjian baru ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus itu sendiri. Jadi bermaksud di dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengambil apa? Mengambil Yesus sebagai juru selamat kita, lebih lagi di zaman akhir ini. Jadi kalau sudah Nabi sudah membuatkan di perjanjian lama, begitu juga dengan Rasul Paulus mengajak kita untuk mengambil Yesus sebagai juru selamat kita di zaman akhir ini. Yesus juga bernubuat juga. Apa yang dia nubuatkan, sebab dia pulang ke surga, menyediakan rumah untuk kita tinggal, di mana dia tinggal kita akan bersama. Itu adalah janjinya. Dia berjanji dia akan datang ke dunia ini untuk mengambil kita. Bermaksud para pendengar, kita sama-sama memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Memerlukan Yesus sebab dialah apa? Dia adalah jalan kebenaran untuk kita ke surga. Dengan itu kalau kita sambung lagi ayat di dalam buku 2 Timotius bagi 3 ayat 2 sampai ayat 5. Saya baca daripada ayat 2 sampai ayat 5, nanti kita lihat dari segi struktur yang mana dia yang perlu kita lihat untuk memperbaiki hubungan kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang terbaik. Dia berbunyi begini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan berbual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan apa? Agama. Ini di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelek orang lain, tidak dapat mengekang diri garang,
tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Siapa itu? Jauhilah mereka itu. Jadi bermaksud kalau kita lihat daripada ayat 2 sampai ayat 5 tadi, sesuatu itu kita tidak dapat gambarkan. Yaitu semua yang disebut oleh Rasul Paulus itu, kalaupun tidak semua itu kena kepada kita, mesti antara 1-2 poin kena kepada kita. Kenapa? Saya ulang lagi. Saya ambil poinnya, yaitu mencintai diri sendiri. Kita mencintai diri sendiri tidak? Menjadi hamba uang, kita menjadi hamba uang tidak? Menyombong diri, kita menyombong diri tidak? Pemfitnah, kita pemfitnah tidak? Kita memberontak terhadap orang tua, mungkin kamu katakan tidak, tetapi dari sudut mana? Tidak tahu berterima kasih. Jelas sekali. Mempeduli, tidak memperdulikan agama. Bagaimana kamu dan saya? Adakah kita mengutamakan agama kita itu? Memfokuskan ibadah kita itu setiap hari, doa kita itu, adakah kita mempeduli agama tidak? Adakah kita mengasihi orang lain tidak? Mengasihi Tuhan tidak? Adakah kita berdamai ataupun suka menjelek ataupun memfitnah orang lain? Tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Jadi bermaksud kita selalu berbuat jahat, itulah yang kita utamakan. Adakah itu yang kita utamakan? Adakah itu yang dipinta oleh Tuhan itu di dalam firman-Nya di dalam Alkitab? Jadi di ayat yang kelima, suka mengkhianati. Ini jahat sekali perkataan ini kalau kamu sebut mengkhianati. Tidak berfikir panjang apa yang kita ucapkan, kita sebut saja itu, walaupun ianya menyakiti hati orang lain kita sebut saja. Betulkah tidakkah tindakan kita itu? Berlagak tahu, sebenarnya kita tidak tahu lebih lagi tentang ajaran Alkitab. Kita lihat daripada YouTube itu seakan-akan apa yang disebut oleh tokoh agama itu ataupun pendapat orang-orang itu secara betul, kita fikirkan betul, tetapi adakah itu betul tidak? Yaitu berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu. Ini jauh sekali lah di dalam kehidupan kita kalau boleh. Sebab kita manusia ini secara lahiriah kita mengikut hawa nafsu kita. Apa yang dikatakan di sini kalau boleh. Bukan kalau boleh. Sepatutnya kita menjauhi mereka itu daripada kehidupan kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu amaran keras yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Supaya kamu dan saya dapat memberi contoh teladan kepada orang lain dan memperbetulkan kesalahan kita ini. Sebab kesalahan kamu dan saya kalau kita kira mungkin sekarung guni, mungkin kalau kita hitung setiap hari, tetapi biar kita perbetulkan supaya apa? Supaya kita mengetahui ciri-ciri yang saya baca di dalam buku Timotius tadi, supaya kita mengenali ciri-ciri. Walaupun itu kena kepada orang lain, tetapi pertanyaannya, adakah ianya kena kepada kehidupan kita? Semestinya ada tempiasnya, kalau tidak 1-2 poin mesti mungkin ada. Jadi biarlah kita menyiapkan diri kita supaya kita mengenali siapa mereka itu. Jangan kita katakan, oh itu adalah orang di luar sana, itu adalah bukannya keluarga kami, itu adalah masyarakat orang itu, bukannya anak-anak Tuhan. Jadi seakan-akan kita menunjukkan kepada orang lain. Betulkah itu? Ataupun kita tanya kepada diri sendiri, betulkah ini akan terjadi kepada anak-anak Tuhan? Kita boleh lihat. Sewaktu Noah membuat batra dia itu, siapa yang bekerja? Semua mereka yang bekerja pada masa itu tahu membuat kapal itu, membuat batra itu adalah menyediakan untuk mereka semasa air bah. Begitu juga dengan Sodom dan Gomora. Tuhan sudah menyediakan, tetapi adakah kita tahu tidak? Adakah kita mengetahui dosa kita tidak?
Jadi boleh jadi ianya di kalangan kita sendiri. Boleh terjadi ianya secara Kristen itu, secara denominasi itu, secara gereja itu, ataupun secara kamu dan saya. Jadi biar kita sama-sama memperbetulkan amalan kita supaya kita menyediakan diri untuk akhir zaman, supaya kita menyediakan diri untuk kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi jangan kita mementingkan diri sendiri, dan dari situ juga jangan pula kita menghalalkan apa dosa itu, kesalahan itu kita katakan oh betul. Jangan pula begitu. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Kita harus lihat, kita harus menjadi orang yang tahu yang mana jahat, yang mana baik, yang mana betul, yang mana salah. Kita harus menjadi orang-orang yang baik, anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan. Jadi kita boleh lepas daripada buah kejahatan ini. Boleh. Kamu dan saya boleh lepas daripada buah kejahatan yang kita baca di dalam buku 2 Timotius tadi. Kenapa? Kita patut menyerahkan kehidupan ini kepada Yesus. Jadi maka dengan dari situ, kenapa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus? Yang pertama adalah karena Yesus adalah ikut serta dalam penciptaan dunia kita ini. Ianya membuat kamu dan saya, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden. Jadi itulah sebabnya kita patut menyerah. Yang kedua adalah karena Yesus mati di kayu salib membayar apa? Membayar hutang dosa kita. Jadi itu sebabnya kita patut menyediakan diri untuk apa? Untuk kedatangannya kali kedua, yaitu akhir zaman. Berarti dua. Yesus itu sang pencipta, Yesus itu membayar dosa kita. Yang ketiga, ianya membebaskan kita daripada lembah maut, daripada kematian itu. Sebab kalau ianya tidak mati di kayu salib, maka untungnya tidak ada untuk kita. Kenapa? Karena kita di jurang maut itu. Mati selama-lamanya. Tetapi disebabkan Yesus mati di kayu salib, maka untungnya adalah kamu dan saya mendapat kerajaan kehidupan kekal. Jadi dengan ini kita patut memilih siapa di dalam kehidupan, karena ianya sudah membebaskan kita. Dengan itu kesimpulan daripada pelajaran kita pada minggu ini adalah kita harus memperbetulkan hubungan kita dan Tuhan sebelum akhir zaman, sebelum kedatangannya kali kedua. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri sendiri di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita patut mendahului Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah kita patut mengambil banyak masa bersama dengan Yesus. Melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan, Alkitab itu. Dan juga melalui doa-doa kita. Biarlah ianya dapat merapatkan dan juga mendekatkan kita kepada Tuhan di akhir zaman ini dan menyediakan kita untuk kedatangannya kali kedua. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Engkau ku cinta, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indahlah pun hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah cintanya Yesus yang mengembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga indah lebih
kita sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah memberkati kami dan membawa kami hanya satu-satunya jalan untuk kami menyediakan diri untuk kedatangan-Mu dan juga menyediakan diri, mempersiapkan diri kami untuk akhir zaman adalah mengambil Yesus sebagai juru selamat. Biarlah semua para pendengar dan kami di sini akan mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi masing-masing. Terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami, sebab kami layangkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.